Di saat fajar menyapa, ketika kebanyakan orang masih terlelap, roda kehidupan pesantren sudah mulai berputar. Azan subuh berkumandang. Para santri bergegas menuju masjid. Inilah awal hari mereka, hari yang penuh dengan perjuangan, doa, dan harapan. Seusai subuh, lantunan ayat-ayat suci Al-Quran menggema. Suara mereka mungkin sederhana, tapi setiap huruf yang dibaca adalah cahaya yang menerangi hati. Tak berhenti di situ, mereka pun menyelami lautan ilmu lewat kitab-kitab para ulama. Dengan penuh kesungguhan, santri membuka lembar demi lembar kitab. Di depan guru, mereka belajar arti ketekunan, belajar menghormati ilmu, dan belajar adab mencari ridho Allah. Setiap pagi, setelah subuh dan mengaji, tas mereka jinjing menuju sekolah. Ruang kelas mereka mungkin sederhana, tapi di sanalah mereka belajar bahwa prestasi tidak diukur dari kilau fasilitas. Setiap rumus matematika, setiap teori sains, setiap kata dalam bahasa asing adalah tantangan yang mereka jawab dengan semangat yang menyala-nyala. Piala dan piagam penghargaan berbagai perlombaan, seperti juara 1 lomba olahraga voli dan tenis meja, juara 2 lomba hadangan, dan juara-juara olahraga lain yang menghiasi dinding pesantren adalah bukti nyata bahwa semangat belajar yang tulus mampu mengalahkan segala keterbatasan. Lalu, ketika bel sekolah berdering, kehidupan lain pun dimulai. Kembali ke asrama, mereka memasuki ruang pembelajaran yang paling hakiki, kehidupan mandiri. Dapur bersama menjadi laboratorium mereka yang penuh canda. Di sini, mereka belajar bahwa garam yang terlalu sedikit atau terlalu banyak bisa mengubah makna sebuah masakan. Persis seperti kehidupan yang harus seimbang. Asrama mereka mungkin tidak lengkap dengan gemerlapnya, tapi justru disitulah mereka menemukan kelengkapan yang sesungguhnya. Kekuatan untuk mengurus diri sendiri. Pondok pesantren ini mengajarkan mereka pada 2 hal yang tak ternilai. Di sekolah, mereka diajar untuk menjadi cerdas secara intelektual. Di asrama, mereka ditempa untuk menjadi cerdas secara kehidupan. Mereka belajar bahwa kesederhanaan bukanlah halangan, melainkan guru yang paling jujur. Ia mengajarkan syukur, ketangguhan, dan arti sebenarnya dari bersyukur. Inilah mereka, para santri yang tak hanya berprestasi di atas kertas, tapi juga dalam mengarungi samudra kehidupan. Karena bakal terbaik untuk masa depan bukan hanya ijazah yang gemilang, tapi juga hati yang tangguh dan tangan yang terampil. Di sini, di tengah kesederhanaan, mereka menemukan versi terbaik dari diri mereka. Namun pesantren bukan hanya tempat menimba ilmu agama. Di ladang, para santri turun tangan mengolah tanah. Mereka menanam, menyiram, dan merawat tanaman. Dari setiap tetes keringat yang jatuh, mereka belajar arti kerja keras dan kesabaran. Di kandang ternak, santri memberi makan hewan. Dari rutinitas ini, mereka belajar tanggung jawab, bahwa ilmu sejati bukan hanya yang dibaca, tapi juga yang dihidupi. Bertani dan beternak mengajarkan mereka tentang kemandirian, kebersahajaan, dan kebermanfaatan. Pesantren juga mendidik tubuh agar sekuat jiwa. Sore hari, para santri berlari bersama, berolahraga, menjaga fisik agar tetap sehat. Karena tubuh yang kuat melahirkan pikiran yang jernih, dan pikiran yang jernih melahirkan semangat untuk terus belajar. Meski hidup jauh dari orang tua, para santri menemukan rumah kedua di pesantren. Disinilah persaudaraan lahir. Mereka makan bersama, bekerja bersama, belajar bersama, bahkan
tertawa dan menangis bersama. Inilah yang membuat ikatan di antara mereka begitu kuat. Persaudaraan karena Allah. Di balik kesederhanaan hidup mereka, tersimpan cita-cita yang besar. Santri belajar bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk agamanya, untuk bangsanya, dan untuk masa depan umat. Dan dari setiap rutinitas yang mungkin terlihat biasa, lahirlah generasi yang tangguh, sabar, dan ikhlas. Santri itu sederhana, tapi cita-citanya yang selalu mulia. Dan dari pesantren, cahaya ilmu itu akan terus menyinari negeri.